Sekarang lagi rame banget nih masalah Pertamina yang diduga ngoplos Pertamax pakai Pertalite gitu. Jadi aslinya itu Pertalite dioplos warnanya jadi eh, Pertamax gitu dilabelin. Dan itu orang banyak marah banget yang fokusnya tuh semua ke Pertamina gitu. Orang jadi ngebenci Pertamina. Tapi begitu gue dengar berita itu yang gue pikirin pertama tuh bukan Pertamina cuy. Shell. Itu Shell ketimpa durian runtuh tuh nggak lo? Gue tuh belakangan ini kayak beberapa bulan terakhir mulai dari akhir 2024 ya kalau nggak salah denger banyak berita bahwa cabang Shell tuh tutup, di sini tutup, di situ tutup. Dekat rumah gue pun juga yang buka cuma titik paling rame aja gitu, yang titik-titik yang nggak terlalu strategis itu udah tutup sekarang. Lu bayangin, lu punya bisnis udah mau tutup, terus tiba-tiba ada momentum dar gitu loh, tiba-tiba bisnisnya jadi berpotensi lagi gitu. Itu memang gue ngerasa memang ada hukumnya sih. Mungkin lu sering lihat juga di sekitaran rumah lu ada bisnis yang kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh gitu-gitu aja, gerobaknya sama aja, rukonya sama aja, tapi kok nih bisnis kayaknya nggak tutup-tutup dan ada terus gitu loh. Artinya kan customernya ada terus gitu, jadi orang beli terus, bisnisnya bisa buka terus. Di satu sisi kita sering diajarin bahwa kalau berbisnis kita harus constant innovation kan, terus menerus berinovasi gitu. Mungkin gara-gara ada trauma di masyarakat bahwa kalau nggak berinovasi kita bisa punah, contoh kayak Nokia, BlackBerry menolak untuk inovasi, Fujifilm apa Kodak ya, yang Fujifilm nggak salah yang sekarang jadi skincare gitu loh. Tapi again, kita terlalu terpatri sama sisi yang itu aja, bahwa kita harus terus menerus inovasi. Balik lagi ke Shell, emang lu pikir Shell gak inovasi? Inovasi banget cuy. Kalau lu terbiasa pakai Pertamina nggak pakai Shell ya. Kalau gue terbiasa pakai Shell untuk mobil, kalau motor Pertamina gitu. Shell itu pelayanannya bagus banget dan lu mau cari apa aja di sana tuh ada, dan bahkan nggak ada di Pertamina sama sekali. Pertamina lu mau ngisi angin bayar cuy. Mau Sovit bayar ya. Shell gratis anjir. Lu tinggal parkir. Kalau lu nggak bisa tinggal minta tolong, mas bantuin isi angin. Dibantuinnya nggak bayar gitu loh, free. Maksudnya itu kan inovasi dari pelayanannya bagus, terus ada membernya juga, dimana kalau lu udah sering isi Shell lama-lama ada poin yang bisa ditukar jadi saldo, bukan saldo ya, kayak diskon potongan lah, dan diskon itu juga bisa ditukar-tukar sama belanjaan-belanjaan di Shell juga. Kalau ngomongin inovasi, Shell kurang inovasi apa gitu loh. Cuman emang momentumnya nih kayaknya bukan karena inovasi. Gimana caranya dia rise ini bukan karena inovasi yang gue observe, justru karena kejatuhan kompetitor gitu loh. Nah, di branding pun ada istilah gini. Ini ada dua tipe branding ya. Dua jalur branding sih. Dan dua-duanya gue pelajarin. Yang pertama itu jalur branding yang gue nggak tahu istilahnya apa ya. Lebih kayak proaktif banget gitu loh. Proaktif dalam artian engage langsung sama customernya, bikin event, terus kayak ngiklan, performance marketing dan segala macam juga masuk di sana. Terus bentar. Ya Pak, mari. Pokoknya branding yang sifatnya tuh aktif dan sering diajarin di YouTube. Tapi ada satu jalur branding lagi atau sisi branding lagi yang ini sebenarnya jarang diajarin. Ini boring. Tapi perusahaan-perusahaan gede tuh pakai ini. Gue nggak tahu namanya apa, tapi gue belajar dari salah satu guru yang berbeda gitu ya. Dimana itu mengkontradiksi kaidah-kaidah atau faham-faham branding yang modern gitu. Contoh kayak istilah mental availability. Kalau di modern day branding, seringkali kita fokus tuh sama campaign instan yang wah sukses, campaign to campaign gitu. Cuman kalau di yang belakangan yang dipakai sama perusahaan gede ini, ya memang ada campaign to campaign, tapi lebih pasif. Gimana gue jelasin ya? Gue jelasinnya pakai contoh aja ya, pakai actionnya aja kayak gimana, karena gue teorinya juga nggak gitu hafal gitu. Tapi kalau dari actionnya kan kita pakai logik ya. Jadi misalkan di kaidah marketing or branding, dimana kita harus ngiklan itu pakai funnel.
ya, tahu ya, awareness, consideration, conversion. Bahkan sekarang ada funnel baru namanya ISAS atau apa gitu ya, yang muter gitu. Itu oke lah. Cuman kalau di brand-brand lama, mungkin karena mereka ini brandnya udah gede banget dan mereka ngelihatnya dari sisi kontrol massal ya, bukan kayak leads per leads gitu. Jadi kontrol massal. Yang diperhatiin tuh cuman awareness aja. Awareness aja. Nggak bikin sampai conversion, nggak bikin sampai consideration, itu yang gue perhatiin. Kenapa sampai awareness aja? Kalau di tahap itu, yang mereka prioritaskan, mungkin ya, yang mereka prioritaskan itu adalah mental availability. Jadi otak kita itu cuma ingat mungkin 7 brand untuk satu kategori. Gimana caranya dia nomor 1 atau nomor 2? Gimana caranya brand dia itu tetap exist terus menerus gitu. Jadi yang diiklanin awareness saja supaya nih jangan sampai lupa. Karena kenapa? Branding itu bukan marketing, branding itu tuh bagian dari hidup orang gitu loh. Jadi lu dari lihat video ini aja udah ada berapa brand. Dari mobil ada brandnya, dari lanyard, dari mikrofon, dari baju gua pun ini brand gitu loh. Jadi ini tuh secara sadar dan nggak sadar, branding itu harusnya masuk ke bagian hidup orang, bukan satu ranah di marketing, bukan satu ranah di bisnis doang, enggak. Brand itu tuh masuk ke keseluruhan hidup kita. Lu pulang ke rumah, lu masuk kamar mandi deh, ada berapa brand di situ. Dan kenapa lu pilih dia? Nggak tahu kan? Nggak tahu, gue pengen ini aja gitu. Sampo gue ya ini aja gitu. Lu nggak beli sampo atau beli sikat gigi atau sesuatu yang mundane deh, sesuatu yang nggak mungkin lu kontrol gitu ya. Lu beli karena ya emang ini aja gitu loh. Jadi bukan karena oh isinya tuh ada kandungan apa gitu. Peduli nggak peduli kan? Nah, di case-nya Shell dan Pertamina juga sama. Karena di Indonesia itu top of mind untuk petroleum gas namanya ya, itu adalah Pertamina, dan keduanya adalah Shell. Jadi mental availability kita, aduh kalau Pertamina nggak ada, gue ke Shell. Jadi Shell nggak ngapa-ngapain pun, dia tetap untung dari bukan kejatuhan Pertamina ya, kehilangan kepercayaan oleh masyarakat terhadap Pertamina gitu. Apakah Shell pengennya jadi nomor 2? Gue nggak tahu. Dia sebenarnya di Indonesia pengen jadi nomor 1 apa nomor 2? Karena menjadi nomor 2 itu tidak masalah menurut gue. Bahkan gue tahu, pernah diajarin sama coach gue, bahwa memang ada bisnis yang goalsnya itu selalu ingin jadi nomor 2. Mungkin lu kalau gue sebut sih pasti tahu ya. Cuman gue kasih clue aja deh. Dia di industri consumer goods, fast moving, FMCG, dia tuh selalu nempel sama nomor 1-nya dan gak pernah pengen nyusul, gak pernah pengen berinovasi. Dia bikin mie instan, dia bikin nomor 2-nya. Ininya bikin apa, dia bikin nomor 2-nya. Dia bikin susu, dia bikin nomor 2-nya. Pokoknya selalu menjadi nomor 2. Dan itu works, dan sekarang perusahaannya pun juga kayaknya TBK dan besar banget. Terus ada juga perusahaan yang goalsnya itu adalah berinovasi. Contoh kayak Mayora tuh. Satu lagi dari Mayora tuh apa ya? Andalan dia atau core competence dia adalah di inovasinya. Tapi brand yang satu ini, dia cuman ada aja gitu. Kompetitor bikin apa, dia bikin. Tapi ada, dan lo akan selalu inget gitu sama brand-brandnya. Jadi again, yang gue pengen highlight ini sebenarnya dari topik awal ya, karena Pertamina dan Shell ini. Shell tuh kayaknya bakal jadi pilihan yang seksi sih buat masyarakat karena Pertamina kayak begini ya. Itu adalah itu adalah bukti bahwa inovasi itu nggak selamanya jadi driver untuk grow suatu bisnis. Kadang-kadang kita cuma exist aja, ada aja, selalu ingetin aja bahwa kita ada. Sampai bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Ya orang lama-lama jadi bagian dari hidupnya orang ini gitu. Bukan tentang secara aktif kita branding, secara aktif kita bikin campaign, enggak. Simply ada aja. Pernah nggak lu lihat iklan ini? Tapi lu tahu ini apa kan? Lacoste. Pernah nggak lu lihat iklannya di IG? Atau pernah nggak lu lihat campaign? Enggak. Karena gue pakein aja bagian dari branding gitu loh. Jualan produk aja itu branding sebenarnya. Kalau menurut gue ya, bisa salah bisa enggak. Cuman again ya, insight-nya itu aja sih yang gue lihat sebenarnya. Sebenarnya jujur banget nih ya. Mungkin akan banyak yang kesel.
tapi gue itu apatis. Jujur aja gue peduli nggak peduli sama politik pemerintahan. Kalau sama regulasi gue sangat-sangat peduli ya. Cuman kalau politik pemerintahan, korupsi segala macam, ya itu hal yang buruk gitu. Gue tapi peduli nggak peduli. Kenapa? Jujur aja, ini gue jujur ya, gue nggak mau pencitraan deh. Jujur, karena udah ada yang protes, udah banyak yang protes gitu loh. Gue tuh selalu mikirin gimana caranya, ya kan udah ada yang protes nih, oke? Terus selain protes gue bisa apa lagi gitu loh. Makanya mungkin gue ngobrol-ngobrol kayak gini ke teman-teman gue pada kesel tuh. Kita harus kritis, jadi apa namanya, masa depan bangsa tuh harus kritis. Iya kritis, tapi apa ya, kalau yang lu bisa cuman kritik doang, and that's it gitu loh, nggak ada value apa-apa di lu, ya buat apa kritis? Karena semua orang juga udah kritis gitu loh. Ya memang mungkin negara akan hancur kalau masyarakatnya tuh nggak kritis. Tapi masyarakat kita bukan nggak kritis, sangat-sangat kritis anjir kalau dipikirin. Udah ada Mesiah, udah ada martirnya gitu, bukan martir sih, kayak ya jagoannya gitu loh. Yang bisa ngegacor, contoh kayak Ferry Irwandi, Raymond Chin, dia tuh bisa menggerakkan opini sebenarnya. Gue mikirnya kayak gitu ya pemikiran gue mungkin salah di mata lu, tapi di mata gue itu yang benar. Ya, kalau memang harus kritis, gue kritis. Cuman kalau nggak disuruh kritis, ngapain kritis gitu loh, kayak bukan nggak disuruh sih. Kalau nggak dibutuhkan untuk kritis, gue ngapain kritis? Karena jadi kritis itu ya kadang-kadang kita merasa menang, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Kita jadi kritis, and that's it gitu. Gue yang gue nggak mau sih, yang gue takutin itu ya. Yang cuman gue bisa lakukan cuma kritik doang. I hate it. So abis ini gue pengen nge-gym. Mungkin gue bikin vlog, bukan vlog sih ini ya, kayak ngemeng aja tentang nge-gym. Kalau mood ya, karena hari ini gue nggak bawa pre-workout, jadi biasanya kalau gue nggak bawa pre-workout itu gue introvert banget. Tapi kalau ada pre-workout kadang-kadang ada aja yang pengen diomongin gitu, namanya mungkin kafein sama vitamin B-nya. So jadi itu aja tentang Shell dan Pertamina, branding dan just existing, doing nothing and still win. Salut buat Shell. Nggak salut buat Shell sih, kasihan lu Pertamina.